Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Marcelina Bengaola, jabatan sebagai analis keluarga berencana, bekerja di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang sering disebut DP2 KBP3A Kabupaten Kupang. Saya sebagai peserta Latsar CPNS Kabupaten Kupang tahun 2021 angkatan 121. Adapun gagasan aktualisasi saya adalah peningkatan keikutsertaan pasangan usia subur dalam penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Nah, salah satu kegiatan aktualisasi saya adalah membuat video motivasi berbasis teknologi, yaitu tentang MKJP. Penasaran? Yuk simak video selanjutnya. MKJP adalah metode kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka waktu panjang. MKJP lebih rasional dan mempunyai efek samping sedikit. Adapun manfaat dari MKJP tersebut adalah 1. Efektif mencegah kehamilan hingga 99%. 2. Jangka waktu pemakaian lebih lama. 3. Biaya terjangkau. 4. Tidak mempengaruhi produksi ASI. 5. Tidak ada perubahan fungsi seksual. 6. Merencanakan kehamilan dan masa depan anak. Dan yang terakhir, mencegah risiko kematian ibu saat melahirkan. Adapun jenis-jenis dari MKJP adalah 1. Alat kontrasepsi dalam rahim atau yang sering disebut IUD. 2. Alat kontrasepsi bawah kulit atau yang sering disebut implan atau susuk. 3. Vasektomi atau steril pria atau yang sering disebut MOP. 4. Tubektomi atau steril wanita atau yang sering disebut MOW. Nah, itulah pengenalan singkat tentang manfaat MKJP. Adapun penjelasan tentang efek samping dari penggunaan MKJP itu sendiri. Saksikan ulasan berikut. Saya Rina Fai dari organisasi profesi IBI. Tugas sehari-hari saya sebagai bidan, saya hendak membagi informasi sekaligus pengetahuan sesungguhnya metode kontrasepsi jangka panjang itu seperti apa. Dan yang saya mau sampaikan di sini cuma 2. Walaupun metode kontrasepsi jangka panjang itu ada beberapa metode. Pertama tentang implan. Implan ini sesungguhnya dia sebuah satu semacam silikon atau plastik yang berisi obat. Bentuknya dia panjang, pasti Bapak Ibu sudah sering kenal. Hanya isinya itu hormon. Hormon ini yang namanya hormon progesteron. Hormon progesteron ini dia punya kerja itu yang pertama menghambat sehingga tidak terjadi kesuburan. Yang berikut adalah mengentalkan lendir di mulut rahim. Namun, kerja hormon ini juga ada efek sampingnya. Ini sesungguhnya tidak berbahaya. Karena efek samping yang paling sering ditemui oleh pasangan usia subur itu adalah tidak haid atau istilahnya medis bilang amenorrhea. Sering datang semacam haid tetapi dia hanya bercak saja. Istilah kami di medis bilang spotting. Yang berikutnya lagi ada yang terjadi perubahan berat badan. Ada yang bukan tiba-tiba ya, dia proses memakainya 1 tahun, bahkan ini 2 tahun, penambahan berat badan. Efek dari hormonal itu. Ada yang kulitnya jadi berubah, ya. Agak hitam-hitaman di wajah, bahkan ada yang di leher.
efek dari hormon yang dipakai. Ya, namun keadaan ini akan kembali normal jika sudah berhenti memakai alat ini atau hormon ini yang namanya progesteron yang ada di dalam implan. Seperti itu. Ini siapa yang boleh pakai? Siapa yang boleh pakai implan? Mereka yang adalah pasangan usia subur, artinya pasangan sah, suami istri yang sah, yang mau menjalankan kehamilan. Jikalau umurnya sudah lebih dari 35 tahun, kita sarankan baiknya mengikuti metode yang tidak ada hormonal. Karena secara fisiologis tubuh seorang perempuan akan mengalami kondisi-kondisi yang kadang abnormal atau tidak sehat di saat usianya semakin bertambah. Karena pola hidup, pola makan yang tidak sehat menyebabkan keadaan seperti timbul benjolan, timbul hal-hal lain yang mengganggu dalam tubuh, entah benjolan di payudara atau benjolan di rahim, itu bisa terjadi. Makanya disarankan kalau usianya sudah usia pasangan usia subur, khususnya ibu yang usianya sudah lebih dari 35 tahun, baiknya disarankan ke metode yang tidak memiliki hormonal. Saya berpindah ke yang namanya IUD atau spiral. Nah, IUD atau spiral ini dia suatu alat. Dia disebut alat kontrasepsi dalam rahim yang sementara ini dipakai oleh BKKBN dan ada di bidan praktek, yang ada di puskesmas, itu yang tidak memiliki hormonal. Memang untuk Kabupaten Kupang sangat sedikit yang menggunakan itu. Karena kebanyakan orang berpikir tidak suka karena harus dipasang di dalam rahim. Dia harus buka jalan lahirnya untuk dipasang. Jadi pasangan usia subur pada umumnya merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Tetapi sesungguhnya IUD ini atau spiral ini sangat baik untuk usianya yang sudah di atas 35 tahun. Karena efek sampingnya yang tidak memiliki hormonal itu sangat baik untuk khususnya ibu yang menggunakan. Nah, yang ditakutkan oleh pasangan usia subur, ada mitos bilang nanti dia pindah, dia lari, dia bergeser. Kalau jatuh iya, kalau ukurannya tidak sesuai dengan ukuran rahim. Makanya sebelum dipasang harus diperiksa secara lengkap. Ukuran rahim seperti ini cocoknya dengan ukuran yang mana untuk IUD. Jadi di saat dipasang tuh pas, tidak ada ruang untuk dia bergeser. Jadi ada juga kasus yang ditemukan bahwa dia berpindah ke sisirnya agak dalam ke arah tuba karena ukuran yang tidak pas itu, sehingga sayapnya itu bisa bergeser agak sedikit ke saluran telur itu. Tapi itu kasusnya jarang sekali, 0, sekian persen. Efek samping yang sering dirasakan oleh peserta IUD ini adalah nyeri di rahim saat terjadinya menstruasi. Menstruasinya pada umumnya lancar karena dia tidak ada efek hormonal. Kemudian yang berikut, ada yang mengalami keputihan karena ada benda asing di dalam rahim. Tapi keputihan ini sesungguhnya dia tidak berbahaya karena hanya efek. Itu pun juga tidak semua pemakai IUD ini mengalami keputihan. Ya. Dan yang berikutnya lagi, menstruasinya itu sering agak lebih banyak dari biasanya karena ada benda asing di dalam rahim yang namanya IUD itu. Kemudahannya yang berikut adalah karena pakainya jangkanya agak panjang. Ada yang 8 tahun, ada yang bahkan 10 tahun. Kalau tidak ada yang abnormal atau yang tidak normal begitu. Nah, ini memberi keuntungan yang besar karena ibunya tidak harus bolak-balik ke fasilitas kesehatan untuk periksa. Namun ada pasangan usia subur merasa tidak nyaman karena suaminya merasa ada di saat terjadi hubungan seksual, ada yang bilang ada yang mengganggu karena benangnya tusuk-tusuk. Nah, seperti itu. Ini yang membuat pasangan merasa enggan untuk mengikuti IUD. Ini membuat pasangan usia subur lebih memilih biar kita pakai yang lain saja.
seperti suntik atau implan atau pil ketimbang harus memakai IUD. Padahal keuntungan dari IUD ini sangat besar karena pertama tidak mengganggu pola hormonal seorang perempuan karena dia tidak mengandung hormonal. Yang berikut bahwa pemakaian dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan di saat dikeluarkan otomatis kesuburan dari perempuan itu dia kembali lebih awal karena tidak efek hormonal jika dibandingkan dengan yang memakai hormonal seperti tadi yang saya jelaskan di implan. Secara sederhana dari sisi tugas seorang bidan saya menjelaskan demikian, kiranya bermanfaat, dan jikalau masih bingung atau belum paham dengan yang saya jelaskan, bisa menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau bidan terdekat atau dokter terdekat. Terima kasih. Nah, itulah penjelasan singkat tentang manfaat dan efek samping dari penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Yuk saksikan terus seperti apa pengakuan tentang manfaat penggunaan MKJP itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ruth Floriana Kikirasi, umur 43 tahun. Jabatan saya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai kader. Pekerjaan sehari-hari saya adalah mengurus rumah tangga, terus sebagai tutor PAUD, dan saya juga sebagai pengguna KB atau metode kontrasepsi jangka panjang, yaitu MOW. Nah, yang saya pakai metode ini dari tahun 2007. Yang awal pertama yang saya rasakan itu juga, saya juga mendengar dari teman-teman, nanti begini, nanti hubungan dengan suami, tapi tidak. Saya itu rasa itu nyaman-nyaman saja. Dan orang bilang kalau setelah operasi atau mengangkat kandungan ini tidak bisa kerja berat, tidak bisa membantu suami yang banyak. Tapi saya tidak. Saya mau membantu suami karena suami juga kondisinya seperti itu. Saya tetap membantu suami, bisa mengangkat air, bisa potong kayu dan lain sebagainya, bisa mengurus yang lain-lain. Bukan hanya mengurus anak, tetapi bisa membantu suami untuk kerja di luar sana. Dan harapan saya ke depan, ibu-ibu atau pasangan-pasangan muda yang baru berkeluarga itu harus mengikuti KB, karena KB itu sangat bermanfaat. Kenapa orang bilang KB itu bermanfaat? Karena bisa membuat kehidupan kita bersama dengan pasangan kita itu sangat-sangat nyaman atau sangat saling mengerti atau saling memahami. Dan kenapa saya bilang begitu? Karena KB itu sangat keren, mengawetkan wajah dan membuat kita itu lebih semangat, karena dengan jangka-jangka atau jarak waktu, jarak anak pertama, kedua, 3, dan 4 itu kan ada jarak waktunya. Kalau orang bilang sudah setelah mengangkat kandungan itu tidak bisa berhubungan intim, hubungan intim dengan suami ini tidak baik lagi. Tapi saya bilang itu mitos. Kenapa saya bilang mitos? Karena yang terjadi dalam pribadi saya itu tidak seperti itu. Malah pribadi saya malah lebih nyaman, tidak berpikir bahwa nanti sebentar harus tanggal ini, bulan ini saya harus KB. Tapi dengan mengikuti ini metode jangka panjang ini membuat saya itu lebih nyaman, tentram. Karena itu saya mau bilang terima kasih kepada pemerintah, khususnya di BKKBN yang sudah menolong, membantu kami masyarakat yang ada di Desa Ebelo dan semua yang ada di kabupaten ini yang selalu membantu untuk melakukan pelayanan KB di setiap desa itu. Saya minta terima kasih. Semoga ini tidak sampai di sini saja, tetapi dia bisa berkelanjutan ke tahun-tahun yang akan datang. Hidup berencana itu keren. Perkenalkan, nama saya Ibu Hendra Florida Moembatu, umur 44 tahun, jabatan sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai kader posyandu,
dan juga sebagai kader SUPPKBD, kader Posbindu, dan juga sebagai sekretaris BUMDes di desa. Alamat RT 2 RW 1 Desa Obelo Dusun 1. Saya menggunakan salah satu alat kontrasepsi jangka panjang, yaitu yang pertama kali saya menggunakannya adalah suntik. Kemudian saya berganti lagi pada pil karena ingin mencoba, dan itu tidak berjalan lama. Kemudian saya menggunakan lagi IUD itu selama 2 tahun. Kemudian saya ingin mencoba lagi pada alat kontrasepsi yang satu ini, yaitu implan sampai dengan saat ini. Alasannya karena implan ini adalah alat kontrasepsi jangka panjang yang tidak merugikan kita, malah membuat kita semakin baik. Dan juga ada dukungan daripada suami, karena sebelum mengikuti atau berpindah pada alat kontrasepsi implan ini berkonsultasi duluan dengan suami. Keuntungan manfaat yang dirasakan selama menggunakan kontrasepsi ini, hubungan dengan suami itu biasa-biasa saja. Kenapa saya menggunakan alat kontrasepsi ini atau ber-KB? Karena ber-KB itu bagus, dimana bisa menjarangkan kehamilan, dan juga dalam kehidupan rumah tangga itu juga tidak banyak pengeluaran yang kita keluarkan. Anak saya 2. Yang pertama jarak anak pertama dan anak kedua itu anak pertama umur 6 tahun, kemudian baru anaknya yang kedua, dan anak kedua ini di ASI selama 5 tahun baru berhenti ASI. Kehidupan sehari-hari itu dan pekerjaan saya itu, kalau mau dilihat itu 2 anak itu cukup dan tidak merepotkan, karena dua-duanya mempunyai jarak yang jauh. Dan biaya sekolah juga mencukupi, karena anak yang pertama sekarang ini sudah selesai menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMA, SMK, dan anak kedua sementara mengikuti pendidikan pada tingkat SMP kelas 2. Kalau orang bilang jangan KB, karena itu bertentangan sekali dengan firman Tuhan sebagai orang Kristen. Kalau bilang banyak anak banyak rezeki, tapi itu kalau di luar itu paling banyak itu, kalau banyak anak itu merepotkan dan membuat kehidupan rumah tangga, ekonomi itu ngurat-marit. Bahkan ada anak-anak yang tidak terurus, tidak memperoleh pendidikan yang layak. Dan yang kedua, motivasi untuk ibu-ibu yang lain yang ber-KB, bahwa ber-KB itu sangat baik sekali, karena ber-KB itu juga membuat kita itu tetap bersemangat, bisa membuat tubuh kita itu tetap sehat. Karena kalau cuma 2 anak tidak terlalu repot untuk mengurus, tapi kalau banyak anak pasti tiap hari cuma kesibukan cuma urus anak, bahkan rambut saja sampai bisa sisir. Mak, ini entahlah ini mitos atau kenyataan, tetapi katanya kalau menggunakan implan atau yang sering disebut susuk itu, aktivitas kita jadi terbatas. Apakah Mama sendiri juga pernah mengalami seperti itu? Apa pendapat dari Mama? Kalau implan pertama memang dianjurkan oleh bidan bahwa setelah kembali mungkin bisa istirahat sejenak baru bisa melanjutkan pekerjaan. Memang awalnya orang berpikiran bahwa kalau implan tidak bisa bekerja, tapi kenyataan yang saya alami bahwa implan itu sesungguhnya bisa bekerja. Saya juga mengajak Bapak, Mama, pasangan usia subur, mari kita ber-KB, karena berencana itu keren. Dukungan dari tokoh agama terhadap program pemerintah tidak kalah penting. Salah satunya adalah dukungan terhadap program Bangga Kencana. Seperti apa dukungan itu? Nonton video selanjutnya. Salve, salam jumpa bersama saya Romo Yalo. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, orang muda dan adik-adik yang terkasih, pada intinya, Gereja Katolik sangat mendukung arti dari kehidupan itu sendiri. Menurut Gereja Katolik, manusia adalah gambaran dari Allah itu sendiri, atau biasa disebut Imago Dei. Di dalam pemikiran-pemikiran tentang seksualitas dan juga tentang kontrasepsi, Katekismus Gereja Katolik menyatakan bahwa semua tindakan seksual harus memenuhi kedua tujuan. Yang pertama adalah prokreatif, dan yang kedua adalah unitif atau pemersatu.
Posisi gereja Katolik terkait kontrasepsi secara resmi dijelaskan oleh Paus Paulus ke-6 pada tahun 1968 melalui Humanae Vitae. Di situ dijelaskan bahwa kontrasepsi artifisial atau buatan dipandang jahat pada hakikatnya, tetapi metode-metode keluarga berencana alami secara moral diperbolehkan dalam beberapa kondisi sejauh tidak mengesampingkan cara alamiah konsepsi atau pembuahan itu sendiri. Kemudian Paus Yohanes Paulus II menekankan bahwa terkadang pemikiran gereja Katolik sering disalahartikan seakan-akan gereja dengan segala cara begitu mendukung suatu ideologi kesuburan seperti yang tertulis beranak cuculah dan berkembang biaklah. Di sini mau ditekankan bahwa sesungguhnya dalam menurunkan kehidupan para pasangan suami dan istri itu menggenapi salah satu dimensi tertinggi panggilan mereka. Mereka adalah rekan Allah yang ada di dunia ini. Justru karena itu, mereka harus punya sikap dengan tanggung jawab yang tinggi. Apakah mau ada anak atau tidak? Perlu melepaskan diri dari motivasi yang didasari oleh egoisme dan juga kesembronoan atau kesembarangan itu sendiri. Motivasi yang didasarkan itu yang pertama adalah mereka harus punya mindset berpikir. Harus ada konsep kesejahteraan bagi sang anak yang belum dilahirkan itu. Jika konsep itu sudah matang, maka mereka bisa menghadirkan anak dengan pendidikan, dengan moral, dengan sesuatu yang baik bagi kehidupan dia selanjutnya. Karena itulah, gereja sangat mendukung arti dari kedua berencana dengan hidup yang baik, dengan sesuatu yang dijalankan dengan baik, dengan penuh kesadaran akan iman yang teguh. Hidup berencana itu keren.